Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. di sini kami dari kelompok pemikiran tafsir kontemporer kelas D yang beranggotakan Robiatul Adawiyah, kemudian saya Rois Abida, kemudian Lailatul Muafiyah, Muhammad Badrun, dan juga Mujib Ubaidillah. Di sini akan menjelaskan secara singkat mengenai keadilan hakiki perspektif Bu Nur Rofiah. Baik, langsung saja untuk yang pertama yaitu biografi Bu Nur Rofiah yang akan disampaikan oleh saudari Lailatul Muafiyah. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Nur Rofiah, beliau lahir di Randu Dongkal, Pemalang, Jawa Tengah pada tanggal 6 September 1971. Beliau seorang akademisi dan tokoh perempuan Muslim. Saat ini beliau berstatus sebagai dosen PNS di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang diperbantukan sebagai pengajar di Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Jakarta. Beliau mendapatkan gelar doktor dalam bidang ilmu tafsir Al-Quran dari Universitas Ankara, Turki. Rofiah dikenal sebagai salah satu pegiat kajian keadilan gender dalam Islam yang secara teratur mengadakan kegiatan kajian, baik secara daring maupun luring. Kajian Rofiah yang telah dimulai sejak pertengahan 2019 ini diberi nama Ngaji Keadilan Gender Islam. Ia juga menjadi salah satu pemateri utama dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Pertama pada 2017 yang diselenggarakan di Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Cirebon, Jawa Barat. Dalam konferensi tersebut, ia membawakan materi berjudul Metodologi Studi Islam Perspektif Ulama Perempuan. Beliau juga menulis buku yang berjudul Kajian tentang Hukum dan Penghukuman dalam Islam, Konsep Ideal Hudud dan Praktiknya, diterbitkan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2018. Selain menulis buku tersebut, Rofiah juga menulis prolog untuk buku Qiraah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Qadir. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kembali lagi kepada moderator, silakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Lailatul Muafiyah. Saya sampaikan untuk selanjutnya yaitu penjelasan mengenai pandangan beliau terhadap konsep keadilan hakiki yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Keadilan hakiki menurut Bu Nur Rofiah itu adalah apabila suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau yang berwenang itu mempertimbangkan dan kemudian mengintegrasikan 5 pengalaman biologis dari perempuan itu dalam rumusan kebijakan itu. Nah, dengan tujuan agar perempuan tidak merasakan rasa sakit atau rasa sakitnya terkurangi dan setidaknya rasa sakit itu tidak tertambahi. Nah, kemudian pertanyaannya adalah rasa sakitnya itu dari mana asalnya? Kok bisa perempuan itu menjadi sakit? Nah, itu rasa sakit yang ditimbulkan oleh 5 pengalaman biologis perempuan. Nah, 5 pengalaman biologis perempuan itu adalah yang pertama itu menstruasi, kemudian yang kedua adalah hamil, yang ketiga itu melahirkan, keempat menyusui, dan kelima adalah nifas. Kelima pengalaman biologis itu menyebabkan wanita sakit karena dalam 5 pengalaman itu mereka akan sakit mereka itu berlangsung selama berhari-hari. Nah, kalau misalkan menstruasi itu rata-rata seminggu sampai 10 hari. Kalau kita biasanya mengetahui orang-orang yang sedang datang bulan itu
kadang ada orang yang tidak kuat atau bahkan sampai mau pingsan karena rasa sakit akibat dari meluruhnya rahim perempuan yang tidak terbuahi. Nah, kemudian apabila hamil, perempuan juga merasakan sakit. Nah, sakitnya itu berapa lama? Karena hamil dia itu sekitar 9 bulan. Nah, makanya dan kemudian menyusui itu sekitar 22 tahun, nifas sekitar 40 hari, dan kemudian melahirkan itu kalau misalkan melahirkan dengan normal itu mungkin 1 sampai 3 atau 5 hari. Tapi kalau misalkan dia sesar, otomatis itu akan lebih lama. Jadi kalau misalkan sesar itu ketika perut ibu dirobek, nah, itu bisa saja ketika awal itu memang nggak sakit, tapi ketika setelah melahirkan, nah dia harus mengalami penyembuhan. Nah itu bisa beberapa minggu. Nah, dengan semua 5 pengalaman biologis yang menyakitkan itu, diharapkan pemerintah juga mempertimbangkan pengalaman tersebut agar tidak menciderai perempuan lagi. Nah, kemudian apa saja yang bisa perlakuan-perlakuan atau pengalaman sosial yang bisa menyakiti, menambah sakit atau menambah sakit perempuan itu, yang pertama itu adalah stigmatisasi, yaitu prasangka buruk atau stereotip. Yang kedua adalah marginalisasi atau peminggiran perempuan. Jadi seakan-akan perempuan itu yang awalnya, nah, jadi kalau marginalisasi itu perempuan yang awalnya bisa memberikan keputusan kemudian dipinggirkan, jadi tidak dihiraukan bahwa dia itu memiliki hak untuk memberikan keputusan. Nah, yang ketiga itulah subordinasi. Subordinasi itu contohnya adalah anggapan bahwa perempuan memiliki kapasitas keilmuan yang kurang di bawahnya perempuan. Jadi seakan-akan laki-laki itu lebih superior daripada perempuan gitu. Bahwa ya udah deh, perempuan ini nggak usah disekolahin karena memang dari segi logikanya itu kurang. Nah, itu adalah anggapan subordinasi. Kemudian kekerasan. Nah, ini kekerasannya banyak sekali, diantaranya kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan yang paling terbaru ini adalah kasusnya Novia ya, itu yang bisa jadi masuk dalam kekerasan seksual. Kemudian dalam sosial yaitu bergaul sosial, dan kemudian yang selanjutnya adalah double burden atau beban ganda. Jadi beban ganda ini disebabkan oleh pemisahan tugas antara ruang publik dan juga domestik. Nah, apabila ini terjadi, otomatis perempuan juga akan menjadi korban karena apabila sudah dibagi, kemudian perempuan itu masuk ke dalam lingkungan atau ranah publik, maka dia juga masih memiliki beban di ranah domestik. Padahal sebenarnya ranah domestik itu juga bisa disebut keadilan. Baik, mungkin segitu penjelasan mengenai pandangan Bu Norofiah terhadap keadilan. Intinya adalah bahwa keadilan hakiki menurut beliau adalah apabila kebijakan itu mempertimbangkan dan kemudian mengintegrasikan 5 pengalaman dalam kebijakan tersebut, sehingga perempuan tidak ditambahi rasa sakitnya akibat pengalaman itu. Terima kasih, saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai bagaimana tokoh Bu Norofiah itu mempertahankan pandangan pramodern yang akan disampaikan oleh saudara
Mujib Ubaidillah, saya persilakan. Jadi terima kasih waktunya. Langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana Gubernur Rofiah itu mempertahankan pandangan pramodern dan kemudian bagaimana dia beranjak darinya. Ini kan kita lagi membahas tentang suatu ayat, yaitu ayat yang dibahas oleh Gubernur Rofiah, yaitu pada Quran surat Luqman ayat ke-14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa wasaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir. Nah, pada ayat ini intinya kalau Gubernur Rofiah sendiri saya rasa dalam titik mempertahankan pandangannya pramodern, yaitu ya ini tugas seorang ibu. Jadi tugas wahnan ala wahnin ini kan kayak bertambah gitu, lemah. Jadi kayak ya gitu tadi yang biologis. Jadi ibu itu emang wajib mengasuh anak itu jadi dari mengandung 9 bulan kemudian menyusui dan kemudian merawatkan. Nah, itu mempertahankan pandangan pramodernnya. Jadi itu tugas ibu, emang kewajiban ibu gitu. Tapi kalau pada zaman dahulu ibu itu seakan tidak dihargai gitu. Emang itu kewajiban seorang ibu, tapi akhirnya yang mereka yang lain tuh udah memandang biasa aja, jadi kayak nggak dihargai gitu lah. Kemudian pandangan Gubernur Rofiah terkait yang beranjak dari ayat ini ada di bukunya Gubernur Rofiah. Yang pertama yaitu tentang ayat ini turun kepada masyarakat yang belum memanusiakan perempuan, sehingga perempuan tidak diperhitungkan sebagai orang tua. Karenanya setiap penyebutan kata kedua orang tua atau walidan atau walidain dalam Al-Quran, dalam hadis punya pesan sosial sangat kuat bahwa ibumu adalah orang tuamu. Ridha Allah Subhanahu wa taala tergantung ridha orang tua. Secara sosial berarti ridha Allah Subhanahu wa taala tidak hanya tergantung kepada ayah melainkan juga kepada ibu. Jadi ayat ini seakan-akan kita disuruh untuk berterima kasih gitu karena kehebatannya ibu. Tidak hanya ibu ya, ayah juga. Tapi di sini ayat ini menekankan kepada ibu. Kemudian yang sebenarnya ada banyak, ada 5. Pada intinya Gubernur Rofiah memesankan kita bahwa semua yang semua yang dijelaskan di ayat itu untuk menghargai kehebatan dari ibu. Perjuangan ibu sudah merawat, mengandung, menyusui dan lain sebagainya. Jadi yang beranjak ya kita sebagai anak atau siapapun itu menghormati atau juga bahkan membantu dan menghargai jerih payah ibu. Jangan seperti dulu kayak itu ya udah itu kewajiban ibu gitu. Kita nggak ada respect, nggak ada apa, nggak ada mau bantu. Gitu. Jadi pada ayat ini kita disuruh untuk menghargai. Dari saya mungkin cukup begitu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Saya kepada Mas Mujib. Yang selanjutnya adalah analisis dan sekaligus refleksi atas modern kontemporer dalam pemikiran Gubernur Rofiah. Kepada Mas Badrun dan Mbak Robi, saya persilakan. Kepada Mbak Robi dulu mungkin. Di sini saya sama Mas Badrun mau sedikit menjelaskan ya mengenai analisis sama refleksi apa yang modern kontemporer pada pandangan Gubernur Rofiah ini. Mungkin yang pertama atas pandangannya yaitu pemikirannya mengenai konsep yang keadilan hakiki. Nah, sedangkan kita berpikir bahwa Al-Quran sendiri telah banyak dijelaskan mengenai konsep keadilan tersebut. Tapi beliau menawarkan konsep keadilan hakiki. Konsep keadilan hakiki itu konsep yang seperti apa? Itu menurut kami bahwa pemikiran keadilan hakiki ini adalah pembeda dari konsep keadilan yang lain, karena konsep keadilan hakiki tersebut mempertimbangkan yang tadi yang dibicarakan oleh Mbak Rois, yakni mengenai kemaslahatan, harus mempertimbangkan kemaslahatan agama, kebijakan pemerintah, kearifan sosial, kan seperti itu. Bagaimana 5 pengalaman biologis tersebut dapat dikurangi keberatannya gitu
dan pengalaman sosial perempuan seperti stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi tersebut diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Nah, bagaimana kebijakan negara? Yang pertama tadi kemaslahatan agama dulu. Kemaslahatan agama atas ini ya, kita kan fokus pada ayat. Nah, itu kemaslahatan agama. Mana mandang itu. Nah, di sini semestinya keadilan hakiki itu bertindak bahwa ibu tadi, kalau itu tadi udah dijelaskan sama Mas Mujib bahwa kita harus istilahnya, jadikan ibu tuh tidak hanya nomor 2 gitu. Dulu kan terjadi subordinasi ya, jadi dipinggirkan marginalisasi juga. Jadinya bagaimana agama itu memandang ibu sebagai orang tua, sebagai manusia, memandang perempuan kan sebagai manusia, sebagai Tuhan. Terus menghormati ibu tadi, bagaimana menghormati ibu? Nah, agama di sini Al-Quran itu telah banyak dijelaskan, termasuk bagaimana cara kemaslahatan agama tersebut. Caranya bagaimana tafsiran agama membentuk kemaslahatan untuk perempuan. Nah, tafsiran agama ini penting sekali karena menurut Mansur ya, tafsiran agama itu dapat melanggengkan ketidakadilan gender atau bahkan melanggengkan keadilan gender. Makanya di sini agama mempunyai peran penting dalam kemaslahatan tadi, dalam keadilan hakiki tadi. Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah mengenai keadilan hakiki ini. Kalau di sini dalam surat Luqman ayat 14 itu mengenai berbuat baik pada orang tua, terus mengandung, ibu yang mengandung, terus menyapih. Mungkin yang ibu mengandung menyapih, pemerintah bisa memfasilitasi dalam mengurangi tadi dan biologi dan pengalaman biologis tadi, seperti kalau di tempat umum ada yang namanya ruang laktasi, tempat untuk menyusui ibu yang menyusui tadi, biar ibu yang menyusui itu lebih leluasa gitu ya, sama yang mengandung kayak gitu. Terus seperti di transportasi umum adanya tempat duduk yang disediakan khusus untuk ibu hamil gitu kan. Itu untuk kebijakan yang dari kebijakan agama. Terus kearifan sosial. Yang kearifan sosial itu bagaimana refleksinya? Nah, itu bagaimana kearifan sosial ini dapat meminimalisir meminimalisir pengalaman sosial tadi. Terus marginalisasi, yang stigmatisasi contohnya seperti stigma terhadap janda. Nah, stigma terhadap janda itu janda dipandang buruk gitu kan. Nah, seperti ini kalau yang kita lihat dari ayat 14 bisa saja stigma terhadap ibu perempuan, bahwa perempuan ibu itu bukan salah satu pengambil keputusan dalam keluarga kayak gitu. Itu contohnya. Jadi bagaimana kita membuat kearifan sosial terhadap perempuan, khususnya yang kalau yang menurut surat Luqman ayat 14 ini khususnya ibu ya. Jadi bagaimana kita menggunakan ini tadi. Contohnya yaitu tadi di keluarga. Ya. Mungkin itu sih. Ada tambahan dari Mas Badrun? Oh ya, terima kasih kepada penjelasannya dari teman-teman sekalian. Jadi kita tidak lebih ini kurang lebih membahas mengenai Ibu Nurafiah ya. Nah, ini kelompok kita mengambil contohnya mengenai surat Luqman ayat 14. Itu jadi Nurafiah itu jika menafsirkan suatu ayat dalam pengajian KGI setidaknya membagi menjadi 3. Nah, dari bagian yang 3 itu Ibu Nurafiah itu beliau bisa memisahkan bagaimana kita bisa memisahkan bagaimana Ibu Nurafiah membagi yang mana pandangan pra-modern, kemudian ada yang modern, dan kemudian ada yang kontemporer. Untuk yang pertama yang digunakan sama Ibu Nurafiah mengenai bagaimana ayat
ini berangkat. Jadi titik berangkat ayatnya. Nah, disitulah hadir pandangan pramodernnya mengenai asbabun nuzul misalnya, atau bagaimana kondisi Arab pada saat ayat tersebut turun. Nah, kalau kita melihat di surat Luqman tersebut, itu ayat-ayat sebelumnya kan menggambarkan bagaimana ketauhidan, kemudian bagaimana kita bersikap kepada orang tua ya, sebelumnya. Kemudian muncullah metode yang kedua Nurafi'ah di ayat ke-14 ini, yang target antara yang belum selesai. Nah, di situ pemikiran para mufasir modern hadir, di mana biasanya para mufasir modern itu cenderung mengkontekstualkan teks dari teks ayat Al-Quran kepada situasi pada saat itu. Nah, dihadirkanlah bagaimana kondisi fenomena, misalnya pemerintah saat ini menganggap perempuan itu nggak layak jadi pemimpin, misalnya, contohnya seperti itu. Nah, kemudian dari ayat tersebut kita lihat juga bagaimana Al-Quran itu mengubah persepsi dari masyarakat Arab yang menganggap lemah perempuan, dan ternyata di situ hamalah su'umuhu wahnan ala wahnin. Jelaskan bagaimana ibu itu sulit pas mengandung, lemah wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah, jadi lemah semakin lemah pada ayat tersebut. Dari lemah semakin lemah itu maka nggak heran juga dari Nabi mengatakan yang pertama, kedua, ketiga disebutkan yang pertama ibu, dan baru yang keempat baru bapak. Dari ayat tersebut kemudian kita bisa menarik tujuan final. Nah, jadi Nurafi'ah itu membaginya pertama ayat titik berangkat, asbabun nuzulnya, bagaimana konteks Arab atau dan sebagainya. Kemudian target antara yang belum selesai itu dikontekstualisasikan, dikomunikasikan antara situasi zaman sekarang, bagaimana ayat itu diinterpretasikan pada zaman, dikomunikasikan antar zaman Arab kepada zaman yang sekarang. Nah, kemudian barulah menuju ke tujuan final. Tujuan final dari ayat tersebut apa? Ini menarik. Yang membedakan antara mufasir kontemporer dengan yang mufasir modern, di mana mufasir kontemporer itu cenderung kepada kekhasan ayat. Jadi tujuan dari ayat. Jadi maksud ayat tersebut apa? Biasanya kontemporer itu seperti itu. Nah, kita gali dari ayat tersebut. Yang kontemporer apa? Di situ ada A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa wassaynal insana biwalidayhi. Jadi Allah itu memerintahkan kepada manusia berbuat baik. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Jadi disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua. Enggak cuma kepada bapak, tapi di situ bisa kepada ibu juga. Karena dari tujuan Al-Quran antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya setara. Jadi bagaimana, jadi kan kalau ke konsep keadilan hakiki ini, bagaimana antara perempuan dan laki-laki itu bisa saling berkoordinasi, bisa saling mengkomunikasikan sehingga tidak ada ketimpangan yang terjadi. Wa hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa bisalluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayhi. Jelaskan bagaimana seorang ibu mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, wahnan ala wahnin wa bisalluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayhi, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Kemudian disuruh bersyukur. Ilayyal masir, hanya kepada Allah kamu kembali, hanya kepada Allah kembali. Jadi di sisi lain ayat ini mengajarkan kepada tauhidan. Ternyata pada ayat ini juga kita itu juga harus menyetarakan dari laki-laki dan perempuan. Walaupun perempuan itu kan yang membedakan sekarang apa? Laki-laki bisa masak juga, perempuan bisa masak juga. Yang beda cuman pengalaman biologis khas yang dirasakan perempuan. Jadi kita kalau memandang perempuan itu jangan secara empatik aja. Jadi kita harus mengkomunikasikan
sehingga beban yang dirasakan perempuan itu tidak berat sebelah. Kemudian tujuan final yang mana menjadi kajian kontemporer dari ayat ini, yaitu kita itu bisa, kalau bagi Nurofiah tentang ayat ini, bagaimana kita bisa mewujudkan dan menekankan konsep keadilan hakiki dari Nurofiah yang sebelumnya tujuan mungkin di dalamnya ada makosid, ada maksud dari pengalaman perempuan tersebut atau apa, kemudian dari ayat tersebut diambillah konsep keadilan hakiki. Ya, dari pandangan Nurofiah mengenai ayat tersebut sebagai itulah. Ya, mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih disampaikan atas ya juga Mas Muhammad. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.